wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Badar TV? Alhamdulillah, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesehatan yang paling prima ya. Bagi yang sedang diuji kesehatannya, mudah-mudahan lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya Dita Ruspendi kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang pastinya ditunggu-tunggu ya. Program yang akan mengupas dan membedah. Mengupas sisi perjuangan dari pelaku usaha dan juga membedah keunggulan dari produk-produk yang dihasilkannya. Langsung aja kita kenalannya sama tamu istimewa kita kali ini. Assalamualaikum, ada Ibu Tari di sini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget ya ngelihat Ibu Tari ini. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ngomong kita matching ya. Sehati. Pas tadi kenalan juga ternyata Ibu Tari ini adalah seorang guru. Ibu guru ya. Terus kemudian saya tanya bidang studinya apa, biologi, saya cium tangan dulu. Jangan tes saya sama nama-nama Latin ya. Yang bergerak di bidang F&B ya, food and beverage. Ini produknya luar biasa, sudah sangat dikenal. Jahe merah Jengtari. Saya nggak akan nanya kenapa namanya Jengtari ya, karena itu nama yang punyanya ya. Tapi kenapa Ibu senarsis itu? Gimana? Untuk mengenalkan sesuatu dan menjiwai, kadang kita perlu seperti itu. Mungkin di awal saya pakai nama Jengtari, nanti setelah itu bagaimana kelanjutannya, inovasi produk dari inovasi produk tersebut aja. Luar biasa. Jadi ini ceritanya dari kapan Ibu guru berubah menjadi businessman, businesswoman? Gimana ceritanya, Bu? Segala sesuatu itu ada makna atau ada ceritanya kan. Awalnya tuh saya adalah pemilik usaha bimbingan belajar. Tahun 2018, 2019 mungkin awal pertengahan itu masih banyak sekali siswa yang sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, pas pandemi itu intinya bagaimana tetap berkarya, bermanfaat gitu loh. Waktu itu saya hanya mencoba men-share apa yang saya bisa di sosial media pribadi, kemudian orang suka gitu, jadi banyak yang like gitu ya. Suka, kemudian karena memang kondisinya pada saat tersebut sedang online ya Bu, terus bimbel juga tidak bisa untuk offline ya, akhirnya saya tekunin dan alhamdulillah sampai sekarang Masya intinya Allah, tetap bermanfaat. Masya Allah, pandemi membawa berkah judulnya ya. Berarti dari tahun 2020 memulai 2020 sekali. usaha. Waktu itu belum berpikir pandemi sih, tapi memang kan cuaca waktu itu memang sering hujan. Awal 2020 kita kan ada banjir segala macam ya, banyak ini. Kayaknya bikin jamu bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang apa ya? Saya coba-coba aja sendiri, nggak berpikir untuk itu buat sendiri, buat teman-teman. Malah udah ini aja coba diproduksi gitu, dikembangkan. Apalagi sekarang yang namanya jamu ini udah jadi pola hidup gitu ya. Betul. Anak muda ini keren-keren gitu pada minat sama jamu ya. Betul. Jadi sebenarnya memang ada hikmahnya. Jadi kita mengenal banyak rempah setelah adanya pandemi. Banyak sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh, menjaga imun setelah ada pandemi. Sebelum itu mungkin kita nggak peduli sama tubuh kita kan Bu. Itulah hikmah dari pandemi. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kenapa harus jahe merah, Bu? Apa yang waktu itu di pikiran Ibu saat itu jahe merah? Kenapa dipilih menjadi bahan baku produknya Bu Tari? Oke. Jahe merah, rasa jahe, wangi jahe hampir tidak ada orang menolak Bu. Dan cenderung semua suka. Baik dari baunya, dari rasanya, dari menikmatinya dan manfaatnya gitu. Kenapa saya awalnya jahe merah? Sebenarnya sih kayak kunyit, temulawak itu juga manfaatnya banyak, tapi dari segi bau dan rasa orang masih hanya orang-orang tertentu gitu. Tapi kalau jahe merah hampir tidak orang, saya nggak suka. Mungkin dia tidak suka atau dia tidak tahu manfaatnya, jadi dia nanti saya kena lambung saya. Padahal jahe merah justru baik untuk lambung, baik juga untuk ketika mengurangi nyeri haid. Terus menjaga resiko terkena sakit jantung. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya itu yang membuka wawasan kita
imun kita bertambah, kesehatan kita semakin meningkat dengan minum jahe. Setuju sih Bu, karena waktu saya kecil juga kalau beli jamu di Mbok Jamu itu nggak mau yang pahit-pahit, mau yang jahenya aja gitu ya. Kadang-kadang sudah cukup sebenarnya kalau dirutinkan gitu, dirutinkan dan dibiasakan. Mohon maaf, banyak sekali minuman-minuman yang hanya enak di lidah gitu, tapi kemanfaatan untuk imun dan untuk kesehatan anak-anak, terutama anak sekolah itu di kantin-kantin sekolah itu jarang. Kebanyakan yang banyaknya yang kurang gitu loh, yang malah mengganggu lambung dan sebagainya. Sebenarnya promosi atau apa lebih ke rempah-rempah yang bermanfaat buat kesehatan anak-anak kita gitu, siswa-siswa kita. Sebenarnya sih ada misi ke arah sana gitu. Jangan-jangan di koperasi siswanya udah menambah ke sana. Waktu itu awal-awal belum dipandemikan kan saya sudah jual. Saya ada kunyit asam di kantin kita. Masya Allah, Masya Allah. Ya sedikit lah, ada berbagi ilmu terhadap mereka, pengetahuan terhadap mereka tentang banyak hal sebenarnya yang kita bisa gali dari sumber daya kemampuan kita. Cantik banget ya tampilannya. Ada apa aja produknya nih Bu? Produk kita ada jahe merah. Jahe merah original gitu ya? Original, hanya jahe merah, sari jahe merah murni. Kemudian kita ada kunyit. Dicampur kunyit berarti, jahe dan kunyit. Kunyit saja. Kunyit saja. Jadi kalau misalkan butuh manfaat kunyit, kita ada kunyit. Tinggal tergantung mau ditambahkan asam jawa atau ditambahkan apa namanya jeruk lemon, bisa dikonsumsi kapan saja. Kemudian kita punya produk yaitu ada yang ini ada jahe rempah. Jahe rempah berarti jahe dicampur rempah-rempah lainnya. Betul. Oh iya. Jadi kalau bahasa lain menyebutnya dengan empon-empon. Tapi kita punya bahasa sendiri karena jahe kita perkuat. Kita jahenya lebih kuat, terus ada temulawak, kunyit, ada serai, ada cengkeh. Ini sangat bagus banget kemarin waktu pandemi. Alhamdulillah. Ini best seller. Dan orang-orang juga memang merasakan manfaatnya, terutama untuk usia yang sudah itulah tengah baya lah ya. Ini meningkatkan imunitas banget. Terus mengaktifkan organ-organ yang udah mulai lelah gitu mungkin ya. Lelah hati. Bisa dicoba juga ya untuk relaksasi gitu ya. Iya, ini komposisinya lengkap banget. Lengkap banget ya. Luar biasa, Masya Allah. Kurkuma. Anak-anak juga nggak apa-apa karena tidak ada bahan pengawet kita. Jadi temulawak kan baik banget buat anak kecil, buat dewasa, buat yang suka begadang. Karena kan sekarang sepertinya produktivitas berubah ya, tidak di pagi hari. Produktivitas sekarang di malam hari. Betul. Jadi ditambah dengan minuman seperti ini sangat membantu banget menjaga imunitas kita. Luar biasa, setuju banget. Berarti jahenya ini nanam sendiri? Jahenya kami ada suppliernya, supplier khusus. Dan saya nggak mau kalau tidak sesuai dengan standar kita. Wih, standarnya seperti apa? Kita yang segar, yang tua, yang cukup umur untuk memang waktunya. Kadang-kadang kalau kita tidak kayak gitu, nanti kualitasnya berbeda. Kualitas hasil dari produk kita berubah. Kita nggak mau seperti itu. Insya Allah ada itu. Oke. Ada QC-nya ya? QC-nya. Berarti Ibu Tari ini sudah dibantu sama berapa orang karyawan? Masih sekitar 5 karyawan. Sudah banyak. Alhamdulillah. Rumah produksi terpisah atau bersama dengan rumah tinggal? Sudah mulai terpisah. Masya Allah. Dari awal memang sudah terpisah? Awalnya tidak. Awalnya masih di dapur sendiri, cuman kita pengembangan diri, inovasi. Dan produk-produk kita juga insya Allah mau kita kembangkan lebih luas lagi, mudah-mudahan bisa lebih diterima oleh baik kalangan muda, yang milenial maupun kalangan yang seumur saya. Amin. Saya lihat juga di sini udah ada label MUI-nya ya. Masya Allah. Ini sekarang tuh orang-orang apalagi kaum milenial apa-apa serba dilihat titik kritis halalnya gitu ya. Jahe merah Jeng Tari halal pasti. Insya Allah halal. Baik memang kami yakin halal dan sudah disertifikasi, artinya sudah diakui kehalalannya gitu. Masya Allah. Ada lembaga yang menjamin. Jadi ini produknya serbuk ya? Serbuk dan kemudian nanti kalau mau diminum itu dicampur air hangat. Boleh ditambah bahan-bahan lain. Misalnya madu.
Oke. Terus yang ini sepertinya bukan serbuk ya? Iya, ini sirup jahe. Oh. Sirup jahe kita kasih nama Kanjeng Sultan. Oke. Jadi ini kan pengembangan, maksudnya nanti ada pengembangan lainnya selain ini. Iya. Ini jahe merah dan kita pakainya gulanya gula aren. Oh. Jadi insya Allah aman. Kadang orang sekarang sudah sadar kesehatan, mereka tidak mengkonsumsi lagi gula pasir. Betul. Dan kita buatkan ini sirup jahe. Betul. Kalau kata ibu guru biologi, indeks glikemiknya rendah. Ongkos buat masuk ke tubuhnya ini lebih mudah ya, jadi lebih sehat gitu, terserap. Bukan berapa banyaknya, tapi berapa diserapnya. Masya Allah, betul sekali. Enak iya, bermanfaat juga iya. Jadi tidak khawatir ketika mengkonsumsi. Kadang kita mengkonsumsi sesuatu ini sehat atau nggak sehat gitu. Insya Allah kami bisa garansi semua yang dibuat di Jeng Tari kita terbuat dari bahan-bahan alami dan tanpa pengawet. Oh, berarti baik digunakannya itu berapa lama rata-rata Bu Tari? Kalau ini bisa 1,5 tahun. Karena sudah bentuk serbuk ya. Walaupun tanpa pengawet 1 tahun, iya, 1 tahun masih bagus ya. Masih bagus. Kemudian ini juga 1 tahun. Karena gula murni tanpa airnya itu paling 30, nggak sampai 35%. Syarat suatu sirup adalah kadar airnya di bawah 35%. Oh, oke. Jadi kalau dia itu kita tidak tembus untuk PRT pun tidak bisa. Oke. Ini langsung diminum bisa atau bisa seperti apa caranya? Dikasih air hangat boleh, dikasih air dingin tidak apa-apa. Oke. Berarti kalau yang ini karena lebih cepat larut di air boleh langsung air dingin ya? Air dingin. Wih, mantap. Buat inovasi aja. Iya, kaum milenial kan kadang-kadang ada yang males juga ya minum jamu harus pakai air anget gitu, pengennya yang dingin. Ini cocok ya, Bu Tari ya. Manisnya berarti udah pas ya, nggak usah ditambah-tambahin lagi ya. Gula aren. Gurih, kalau gula aren tuh ada gurih-gurihnya, Mbak. Setuju. Beda. Setuju. Beda lah pokoknya tesnya. Wih, Kanjeng Sultan ya. Kalau pengen ini pemirsa, ini gimana caranya Bu Tari? Kalau pengen kita ada ada Instagramnya juga, kita di Tokopedia juga ada, di Shopee sudah ada juga. Bisa di tag aja. Berarti penjualannya sekarang online dan offline. Offline. Tadi kami juga ada beberapa yang kami titipkan di minimarket kayak Sahabat Muslim yang titipkan di herbal. Toko gerai. Oke. Jadi rencananya mau masuk kafe ini sudah ada yang pesan juga, ke hotel juga insya Allah. Mantap. Ini bisnis yang menjanjikan bagi seorang ibu ya. Di samping tanggung jawabnya mengurus keluarga, kemudian pekerjaan yang utamanya sebagai pendidik, pengajar begitu. Tapi bisa membagi waktunya. Selama ini gimana Bu? Ada kesulitan nggak? Insya Allah tidak. Kita bagaimana caranya anak-anak di rumah juga terpenuhi. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisnis itu kan intinya juga bukan hanya buat kita, tapi buat karyawan, buat semua orang yang terlibat di dalamnya gitu. Dan ketika sistem terbuat dengan baik, tersusun dengan baik, semua berjalan dengan baik. Masya Allah. Ya walaupun pasti ada kendala, cuman kan prinsipnya bagaimana menyelesaikan itu. Luar biasa. Gitu. Nanti kita akan cerita di segmen 2 ya soal suka dukanya Bu Tari dalam menjalankan bisnisnya. Tapi sebelumnya Bu Tari, kalau ada pemirsa yang mau beli, ini kita harus follow Instagramnya dulu ya. Boleh. Instagramnya apa Bu Tari namanya? Jeng Tari Herbal. Jeng Tari Herbal. Bisa. Jeng Tari Herbal aja. Ada Jeng Tari 29. Langsung dicari ya. Langsung di follow. Iya. Jadi semua e-commerce sudah ada ya. Di semua e-commerce sudah ada. Kemudian Instagram juga ada. Di TikTok juga ada. Wih, Masya Allah. Jadi itu strategi bisnis ya, harus mengikuti perkembangan ya. Main TikTok juga Bu? Insya Allah. Saya kalah. Berarti promosi sekarang sedang gencar-gencarnya lewat media sosial ya Bu ya. Dan ini dikerjasama dengan digital marketing karir Jitu, dia adalah program magang untuk SMK. Gitu. Jadi mereka bisa magang nanti di tempat kami juga bisa, walaupun online juga enggak apa-apa gitu. Itu lagi sudah berjalan sih, tapi masih perlu pengembangan lagi. Jadi nanti mengajarkan masih sekolah tapi ada penghasilan dengan bisnis online. Masya Allah, entrepreneurship ya.
tidak hanya untuk diri dan keluarga sendiri, tapi sudah merambah ke sosial ya. Insya Allah harusnya ke sana. Berarti untuk itu untuk pemasarannya ya. Untuk produksi jamunya sendiri, Bu Tari ada semacam pelatihan gitu atau enggak untuk kaderisasi? Untuk jangka panjangnya mungkin nanti, tapi untuk sekarang kami belum memberikan pelatihan pada siswa untuk belajar entrepreneur di tempat kita, baik untuk produksi maupun nanti untuk marketing. Luar biasa, Masya Allah. Kita akan lanjutkan bincang kita ya Bu Tari ya, tapi usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.